Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007. Setelah kelulusan dari SMA, aku diterima di salah satu universitas di kota Jember. Niat awalnya aku mau indekos sendiri, tapi tidak jadi karena salah satu temanku menawarkan untuk kontrak rumah. Kebetulan ada 5 temanku yang satu universitas tapi berbeda jurusan. Mereka mengiyakan kesepakatan untuk kontrak. Pikiranku saat itu pas banget. Kenapa? Karena kami ini bisa ngirit biaya. Singkat cerita, kami berenam pun berangkat naik motor dari Banyuwangi ke Jember. Perjalanan kali ini tidak langsung ke kontrakan yang mau kami tempati, melainkan singgah terlebih dahulu ke kontrakan saudara temanku yang kebetulan satu universitas. Sebut saja namaku Dimas dan kelima temanku sebut saja namanya Yanto, Dani, Purna, Angga, dan Ahmad. Serta Tony adalah saudara Ahmad yang kebetulan mencarikan kontrakan buat kami itu. Sesampainya kami di kontrakan Mas Tony pada pukul 7 malam, kami diberitahu kalau kontrakan yang mau kami tempati ini baru selesai dibersihkan. Jadi sementara aku dan teman-teman ini disuruh bermalam dulu di kontrakan Mas Tony. Paginya kami berenam langsung berangkat ke kontrakan setelah mendapatkan kabar kalau kontrakannya sudah bisa ditempati. Rumah ini ada di sebuah perumahan yang padat penduduk, tapi posisinya ini berada di paling ujung belakang sendiri, paling pojok. Untuk akses menuju perumahan ini bisa dibilang lumayan seram juga, karena kita harus melewati jembatan kecil dan juga pasar. Tapi pasarnya hanya buka di hari-hari tertentu saja. Rumah ini ada di Blok F. Dan di Blok F ini hanya ada 4 rumah yang menjadi tetangga kami. Jika dilihat dari luar, sebenarnya aku kurang sreg. Mungkin karena catnya yang sudah pudar dan ketika masuk, lantai keramiknya juga kusam. Seperti sudah lama tidak dihuni. Pokoknya serem kalau masuk ke sana. Namun karena harga yang murah menjadi pertimbangan buat kami semua. Akhirnya kami setuju patungan untuk sewa 1 tahun sekalian. Rumah ini besar, ada 2 lantai. Total kamarnya ada 7 dan 2 kamar mandi. Setelah sepakat menempati kamar masing-masing dan sisa 1 kamar untuk tempat sholat. Hari pertama kami langsung beres-beres sampai sore hari. Di situ belum ada sesuatu yang aneh. Namun ketika sore hari, di situ ada sesuatu yang janggal. Mulai dari lampu kamar mandi belakang dan kamar belakang di depan dapur yang sudah diganti, tapi tiba-tiba mati begitu saja. Padahal sudah diganti yang baru, tapi ketika dinyalakan, tak lama mati sendiri. Padahal kelistrikan pun aman, tak ada yang konslet. Kami coba berpikir positif, tidak berpikir yang aneh-aneh. Jadi kita hiraukan saja waktu itu. Mungkin karena lelah seharian beres-beres, jadi kami tidak fokus dengan kejadian saat itu. Hingga pagi pun menjelang. Esok harinya karena masih suasana ospek, kami pulang sore hari. Malamnya pada pukul 7, aku dan teman-teman sedang main kartu di lantai 2. Enaknya di lantai 2 ini ada balkon di atas garasi, jadi kita bisa langsung melihat ke bawah dan jalan. Saat sedang asik-asik bermain kartu, tiba-tiba kami melihat pohon bambu yang ada di depan kontrakan ini bergerak-gerak sendiri. Seperti ketiup angin, padahal jelas-jelas waktu itu tidak ada angin. Kita yang melihat situasi seperti itu pun sedikit merinding. Akhirnya si Dani ngajak buat turun ke bawah. Nah malam itu aku mulai merasa ada yang aneh. Waktu itu aku tidur di kamar Dani. Ya alasannya cuma satu, aku takut. Sedangkan teman yang lain mereka sudah di kamar masing-masing. Cuma aku saja yang tidur di kamarnya Dani. Masih terjaga belum ngantuk juga. Waktu itu aku bermain ponselku yang masih jadul. Aku bermain game biar siapa tahu aku bisa tidur. Sampai pukul 1 malam mataku masih belum bisa terpejam. Sedangkan si Dani sudah tidur dari tadi. Dan saat aku masih bermain game, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang sedang jalan. Tapi yang anehnya jalannya ini seperti diseret. Suaranya jelas sekali. Srek, 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 srek. Tapi lama-kelamaan suara itu seperti mendekat. Aku mulai penasaran. Akhirnya aku intip lewat jendela.
Kebetulan kamar si Dani ini berada paling depan, jadi langsung bisa melihat halaman depan dan jalan. Setelah aku intip, aku lihat sekeliling. Di luar tidak ada siapapun. Aku kembali ke posisi awal. Aku coba tiduran sambil menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tak lama dari itu, suara orang jalan itu muncul kembali. Namun kini tepat di depan jendela. Aku yang penasaran langsung beranjak dari tempat tidur dan melihat ke arah jendela. Aku lihat di sekeliling. Di luar itu tidak ada siapapun. Benar-benar kosong. Hanya ada daun bambu yang berserakan di depan garasi. Di situ, aku mulai merinding. Bergegas aku kembali ke tempat tidurku. Dan saat aku hendak mencoba untuk tertidur, tiba-tiba aku mendengar ada suara tangisan bayi. Suaranya sangat dekat. Padahal selama ini, setauku tidak ada tetangga yang mempunyai bayi. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tertidur. Suara tangisan bayi itu terdengar jelas di telingaku. Sedangkan langkah suara orang yang diseret itu entah hilang kemana. Hingga setelah adzan subuh berkumandang, suara itu hilang. Dan aku pun baru bisa tertidur. Memasuki hari ketiga, kami melakukan aktivitas seperti biasanya. Aku juga tidak menceritakan kejadian semalam kepada siapapun. Khawatirnya kalau teman-teman yang lain aku ceritakan, bisa-bisa mereka ketakutan. Sedikit gambaran saja, keadaan rumah kalau siang hari terasa lembab dan suram. Mungkin karena rumah menghadap ke arah barat, jadi ketika pagi hari membelakangi sinar matahari. Begitu juga ketika sore, jarang terkena matahari. Karena di bagian barat ada sungai yang dalam dan rimbunan bambu agak lebat. Jadi rumah ini nyaris tidak dapat sinar matahari. Makanya ketika siang sejuk dan tidak terlalu panas, meskipun Jember terkenal dengan udara panasnya. Bisa dibayangkan ketika malam hari tidak ada penerangan di jalan. Betapa gelapnya melewati rimbunan bambu dan di depan rumah kontrakan kami. Malamnya aku lagi di bawah di kamar si Angga. Karena penghuni di lantai 2 ini belum pada pulang. Masalahnya kalau mau naik, aku harus melewati kamar mandi belakang yang gelap. Kemudian naik ke tangga, dan di bawah tangga itu ada semacam kolam yang tidak dipakai. Tiap kali aku melewati, seperti ada yang memperhatikan di pojokan tangga. Padahal kita sudah coba masang lampu untuk penerangan, tapi selalu mati. Akhirnya kami menyerah. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku mau ngajak Angga buat nyari warung kopi sekalian makan. Nah, di sini aku mulai merasakan ada kejadian yang menyeramkan lagi. Saat itu aku janjian dengan Angga akan pergi keluar. Aku menunggu di luar kontrakan. Selang beberapa lama si Angga ini gak keluar-keluar. Jadi aku berteriak dari luar, tapi tak ada jawaban. Cuaca saat itu sudah mendung, takutnya keburu hujan, malah gak jadi ngopi nantinya. Nah, pas aku teriak ini kesekian kalinya, si Angga baru keluar. Tapi ada yang aneh. Aku melihat ini bukan seperti si Angga seperti biasanya. Tapi aku waktu itu bodo amat, yang penting si Angga udah keluar, jadi kita bisa lanjut ngopi. Bergegas saat itu, aku langsung menyalakan motor dan Angga dibonceng di belakangku. Sepanjang perjalanan, aku merasa si Angga ini hanya diam dari tadi. Dari keluar rumah, mukanya terlihat pucat dan terus nunduk. Bahkan di sepanjang jalan pas aku ngajak ngobrol, dia hanya diam aja. Padahal setauku si Angga ini orangnya cerewet. Ya sudah, waktu itu aku bercandain. Ketika aku coba bercandain, si Angga ini masih tetap diam saja, tidak menjawab. Padahal biasanya kalau aku bercandain, dia pasti ngebales. Aku masih berpikir positif saat itu, belum mikir ke arah yang lain-lain. Aku teruskan percakapan dengan Angga, dari mulai yang ringan sampai yang serius. Dan Angga pun tetap tidak menjawab. Sampai akhirnya kami sampai di tempat ramai, yaitu di Jalan Sumatera. Kebetulan posisi di sana banyak orang. Seketika itu, orang langsung memperhatikanku. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tiap kali ada orang yang menoleh ke arahku, mereka menatapku seperti orang gila. Awalnya aku tidak peduli, aku biarkan saja. Namun lama-kelamaan aku jengkel juga. Ditambah lagi si Angga dari tadi diam aja.
Aku lalu memberhentikan motor ke pinggir jalan. Saat itu aku langsung menoleh ke belakang. Dan saat aku menoleh, aku kaget. Karena si Angga ini ternyata tidak ada di belakangku. Aku pastikan kembali, takutnya dia loncat dari motor. Namun benar-benar si Angga ini tidak ada. Di situ, aku mulai bingung. Apa tadi yang naik denganku itu bukan si Angga? Untuk menjawab penasaranku, aku langsung memutar motorku kembali ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, ternyata si Angga ini sudah nungguin di depan rumah. "Kamu dari mana aja, bro? Kok tiba-tiba hilang? Aku nungguin kamu di sini lama," ucap Angga sedikit marah. Karena masih bingung dengan kejadian barusan, aku jawab seenaknya saja. Aku habis beli pulsa, gak? Maaf ya." Akhirnya, aku dan Angga pergi ke warung kopi yang sebelumnya. Kali ini, aku diam-diam saja di perjalanan. Di dalam benakku ini masih bertanya, siapa yang tadi kubonceng? Pada pukul 11 malam, kami mulai kembali ke kontrakan. Saat itu, aku masih ketakutan. Sampai di kontrakan, aku masih memperhatikan sekeliling. Khawatirnya sosok yang menyerupai Angga ini, dia muncul kembali. Hingga akhirnya si Angga bertanya kepadaku, "Kamu kenapa, bro? Dari tadi kayaknya aneh banget." Enggak, udah, yuk masuk yuk," ucapku saat itu coba memendam perasaan takutku. Akhirnya kami masuk dan tidur. Untungnya malam itu teror tersebut tidak berlanjut. Besok malamnya kebetulan dua temanku ini dia tidak pulang karena ada sesuatu di kampus yang harus diselesaikan. Hanya ada aku, Dani, Ahmad, dan Angga. Sejak pertama aku menempati kontrakan ini, aku tidak pernah tidur di lantai atas. Ya, alasannya jelas, karena aku benar-benar takut sendirian. Akhirnya, barang-barangku ini aku pindahkan ke lantai bawah. Malam itu, aku dan ketiga teman-temanku duduk di ruangan tengah sambil nonton televisi. Tiba-tiba, si Ahmad membuka obrolan. "Di malam kemarin, ngerasa ada sesuatu yang aneh nggak? Malam kemarin, nggak ya, dari awal kita nempatin kontrakan ini, kamu ngerasa ada sesuatu yang janggal nggak? Mulai dari kemarin, apa kalian tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di sini?" "Memang apa yang aneh? Perasaan santai-santai aja tuh, nggak ada apa-apa," saut Dani saat itu. "Aku sebenarnya mau cerita, tapi nanti kalian takut dan tidak percaya," timpal Ahmad saat itu. Aku pun yang penasaran, akhirnya bertanya kepada si Ahmad. "Buruan cerita daripada kita penasaran." Ahmad pun mulai bercerita. Pada malam kedua, ketika dia nonton televisi sendirian di ruangan tengah, setelah anak-anak selesai main kartu di lantai atas kemarin, kebetulan si Ahmad ini tidak tidur. Akhirnya, dengan tujuan mengusir rasa bosan, dia duduk sendirian sambil main HP. Tapi beberapa lama, entah bagaimana ceritanya, Ahmad ini tertidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpinya ketika pulang dari jam kuliah malam itu, di rumah dia tidak menemukan ada anak-anak yang lain. Namun anehnya ketika dia memanggil anak-anak, semuanya menyaut. Dia mencari anak-anak dari ruangan demi ruangan sambil terus berteriak-teriak. Sampai akhirnya di kamar belakang yang waktu itu kosong, dia mulai membuka pintu. Dan si Ahmad langsung ketakutan. Di situ dia melihat ada sosok nenek-nenek berpakaian kebaya. Namun yang lebih mengerikannya, dia tidak mempunyai kepala. Dari lehernya itu mengucur darah segar yang benar-benar mengerikan. Ahmad yang sempat terpaku beberapa detik langsung meloncat dan lari tunggang langgang. Dia menaiki tangga menuju lantai 2. Saat sampai di lantai 2, si Ahmad ini langsung membuka pintu kamarku. Namun karena dia panik dan ketakutan, dia membuka pintu terburu-buru dengan napas yang terengah-engah berusaha menutup pintu itu kembali. Namun ketika dia membalikkan badan, dia melihat kalau di kamar yang aku tempati ini ada sesosok pocong dengan kain kapan yang kotor penuh lumpur. Yang lebih mengerikannya, muka pocong tersebut dipenuhi oleh borok. Ahmad pun yang sudah benar-benar ketakutan lalu keluar kembali dan menuruni tangga. Karena benar-benar dilanda rasa ketakutan, si Ahmad ini langsung bangun dari mimpinya. Napasnya ngos-ngosan. Setelah kesadarannya berkumpul, si Ahmad ini baru sadar kalau itu adalah mimpi.
Tapi dia merasa mimpi itu terasa benar-benar nyata. Kami yang mendengar cerita itu benar-benar ketakutan. Si Dani antara percaya dan tidak berusaha menyangkalnya. Tapi terlihat dari bahasanya kalau sebenarnya dia tidak takut. Karena dari kami berenam ini yang kontrak di sana, dialah yang paling takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku sebenarnya mau menceritakan apa yang terjadi malam kemarin. Cuma mungkin momennya kurang pas. Jadi aku tetap pendam saja. Akhirnya si Angga ini membuka cerita yang lain. Tak berapa lama kemudian si Angga bercerita. Pada malam kemarin ketika dia tidur bersamaku di kamar belakang, sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Angga ini kebelet pipis. Karena melihatku sudah tertidur pulas, akhirnya dia putuskan untuk tidak membangunkanku. Sebenarnya si Angga ini takut. Dia takut untuk pergi ke kamar mandi. Kebetulan semua lampu sudah dimatikan. Sebenarnya ada kamar mandi di sebelah kamarnya. Cuma memang tidak terpakai dan airnya tidak mengalir dengan lancar. Yang membuat Angga ragu untuk pipis karena kamar mandi yang lain itu ada di ruangan dekat dengan ruangan tengah. Dan menuju ke sana, ia harus melewati tangga ke lantai 2 dan bekas kolam yang tidak terpakai. Dan juga ia melewati dapur dan ruangan kamar yang kosong yang sebenarnya kita buat tempat sholat. Namun selalu mati lampunya meskipun sudah diganti beberapa kali. Akhirnya dengan perasaan ragu dia mulai membuka pintu kamar. Angga merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Saat itu cepat-cepat dia langsung berlari ke arah kamar mandi. Dia nekat dengan langkah yang ragu menembus gelap ruangan belakang menuju ruangan tengah. Sampai akhirnya dia sampai di kamar mandi. Sadar tidak terjadi apa-apa, dia kembali berjalan normal menuju kamarnya. Namun anehnya, ketika dia keluar dari kamar mandi, dia merasa ada sesuatu yang coba memanggil namanya. "Sudah bro, jangan bercanda, sudah malam ini," jawab Angga saat itu. Namun tak ada jawaban. Angga yang tak sadar tak ada jawaban berusaha lari kembali ke kamarnya. Namun di tangga dia melihat ada sosok hitam yang berdiri di kegelapan. Karena mengira sosok itu adalah aku, dia langsung mengambil gagang sapu yang ada di pinggir kamar mandi yang tidak terpakai itu. Dengan sekuat tenaga dia memukul bayangan hitam itu. Tapi ketika gagang sapu itu sampai mengenai sosok bayangan hitam itu, anehnya tidak terjadi apa-apa. Kebetulan di tangga itu ada besi buat pegangan dan sabetan itu mengenai besi tersebut. Angga yang kaget bukan kepalang akhirnya masuk ke kamar. Cepat-cepat dia mengunci pintu. Dalam hatinya, apa yang barusan dia pukul? Bayangan hitam. Namun tidak ada apa-apa. Apa hantu? Atau mungkin perasaannya saja? Dani yang mulai ketakutan akhirnya buka suara. Waktu malam ketika aku tidur di kamarnya, sebenarnya Dani juga mendengar suara langkah kaki dan tangisan bayi. Karena takut, akhirnya dia pura-pura tidur. Dalam kepanikan tersebut, akhirnya kita menyimpulkan bahwa rumah kontrakan ini ada penunggunya. Mungkin mereka hanya ingin kita pamit atau sekedar permisi bahwa keberadaan mereka ini ada. Lucunya ketika semua merasa takut, kita ini berempat tidur satu kamar. Malam itu kita semua tidak tidur, dilanda rasa takut yang luar biasa. Pada akhirnya malam itu tidak ada gangguan yang lain. Sejak kejadian itu, aku mulai bertanya kepada tetangga sekitar tentang sejarah rumah itu. Dan ternyata dulu di sekitar ini pernah terjadi pembunuhan yang dimana mayatnya dipenggal dan dikubur di sana. Sampai beberapa lama mayatnya tidak pernah diketemukan. Kejadiannya sebelum perumahan ini dibuat. Dalam hatiku langsung berpikir, apa mungkin itu nenek-nenek yang dilihat oleh si Ahmad di dalam mimpinya? Saat itu aku langsung berterima kasih kepada tetangga yang memberikan informasi seperti itu. Esok paginya pas subuh kita akhirnya bangun dan sholat berjamaah. Hal yang jarang sekali kita lakukan selama ini. Lucunya kita semua akhirnya sepakat mengaji setiap kali selesai sholat. Dalam hal ini aku dan teman-teman menyimpulkan ketika kita tiba di tempat baru yang tidak kita kenal, paling tidak ucapkan salam dan permisi. Dan berkah dari kejadian ini, akhirnya kita semua jadi sholat 5 waktu.
dan rajin tadarus bersama, walaupun hanya kita lakukan saat maghrib dan isya. Dan kita semua akhirnya kirim doa buat korban pembunuhan itu, walaupun kita semua tidak tahu siapa dan kapan terjadinya. Dan sejak itu tidak ada kejadian aneh yang terjadi di kontrakan kami. Oh ya, pernah terjadi sesuatu yang aneh sekali. Itu pun sudah 6 bulan kita menempati kontrakan itu. Saat itu kakaknya Ahmad main ke kontrakan. Kebetulan situasi sedang hujan lebat, jadi dia menginap. Kebetulan di lantai 2 ada yang kosong, jadi dia mau tidur sendirian di atas. Orangnya kebetulan dia pemberani. Dia cerita tidak diganggu apapun. Esok harinya ketika dia sampai di kontrakan, teman satu kontrakannya ini bilang kalau tadi malam pada pukul 1 dia menelepon. Dia berniat menanyakan kenapa tidak pulang sampai larut malam. Anehnya yang ngangkat ternyata suaranya berat, seperti nenek-nenek tertawa cekikikan. Sontak temannya kaget setengah mati dan langsung menutup teleponnya. Saat itu kakaknya Ahmad langsung ngecek ponsel. Saat dicek ternyata benar. Ada riwayat panggilan selama 10 detik. Pertanyaannya, apakah nenek-nenek itu yang mengangkat teleponnya? Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.